Wih, mantap. Wah, sejarah baru. Di bidik Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bakal jadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga. Alhamdulillah, simak fakta bahagianya. Yes, wow, bantuan datang. Nah, ginilah baru mantap. Alhamdulillah, jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan kedatangan pemain Eropa seharga 8 miliar untuk perkuat Timnas Indonesia. Sosoknya yang diidam-idamkan selama ini. Nah, gini dong. Gini kan mantap. Dipasang target tinggi oleh PSSI. Mantap. ST optimis bisa bawa Timnas Indonesia tembus 4 besar di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kejutankah di balik layar? Bang Jai memang super top Marco Top. Diungkap langsung oleh manajer Timnas Indonesia. Begini sifat asli Jai Itzes selama jadi pemain Timnas Indonesia. Nah, ini dia. Yes, lagi dan lagi. Amunisi baru. Jadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Shin Taeyong panggil Sadil Ramdhani untuk laga Timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Ayo Garuda, tunjukkan pada dunia. Jadikan motivasi. Mulai diragukan orang-orang sekitar jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Taeyong sampai curhat begini ke media Korea Selatan. Lagi-lagi cetak sejarah. Wow, gila, mantap betul. Resmi, Timnas Indonesia duduki pot 1 di drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Simak fakta bahagianya Garuda Lovers. Akhirnya angkat bicara. Begini kata Shin Taeyong soal target Timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Wih, mantap. Wah, gila, sejarah baru. Di bidik Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bakal jadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga. Simak fakta bahagianya. Nama Kevin Dix terus melejit. Calon pemain Timnas Indonesia itu dilaporkan masuk dalam bidikan salah satu klub besar Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach, dalam bursa transfer musim dingin 2024-2025. Kevin Dix saat ini merupakan pemain FC Copenhagen. Dia telah membela klub asal Denmark itu sejak 5 Juli 2021. Kontraknya pun segera berakhir karena kontraknya akan habis pada Juni 2025. Situasi itu membuat Borussia Mönchengladbach coba melihat celah kemungkinan mendatangkan sang bek. Pemilik 5 gelar Bundesliga itu bahkan disebut-sebut sudah melakukannya pada bursa transfer musim panas kemarin. Kabar itu terkuak berdasarkan laporan salah satu media Jerman, Rheinische Post. Borussia Mönchengladbach disebut belum menyerah berupaya mendatangkan Kevin Dix meski gagal pada bursa transfer musim panas. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat pertahanan mereka di musim panas, tak membeli pemain. Meskipun Kevin Dix dinyatakan sebagai target transfer, tulis Rheinische Post, dipetik Selasa 29 Oktober. Sejak didatangkan 2021, Kevin Dix langsung menjadi andalan di FC Copenhagen, baik itu di era kepelatihan Jes Torup maupun Jacob Nestrup. Musim perdananya pada 2021-2022 saja, dia memainkan 39 pertandingan dan telah mencetak 3 gol. Hingga sekarang di musim 2024-2025, sebanyak 147 penampilan telah dicatatkan Kevin Dix untuk FC Copenhagen. Sebagai bek, dia juga cukup produktif karena sudah menyumbang 17 gol dan 18 assist. Total 147 pertandingan yang dimainkan itu pun tidak hanya di kompetisi domestik saja, tapi juga di internasional. Kevin Dix diketahui tampil 14 kali di Liga Champions, kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Jumlah itu dimainkan selama musim 2022, 2023, dan 2023-2024. Catatan itulah yang membuat Borussia Mönchengladbach masih menjadikan Kevin Dix sebagai target dan buruan utama. Di satu sisi upayanya dipastikan tak mudah karena FC Copenhagen tak akan mau melepas Dix begitu saja. Kevin Dix masih menjadi kandidat pada hari batas waktu.
Namun pemain asal Belanda itu tidak mendapat persetujuan dari FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan di musim dingin, tulis Reynis Cepos. Di luar level klub, Kevin Dix saat ini tengah memulai proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dia telah sepakat untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Jika Kevin Dix pada akhirnya benar-benar bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, maka dia berpeluang mencetak sejarah. Dirinya akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di Bundesliga Jerman. Kita doakan saja ya Garuda Lovers. Yes, wow, bantuan datang. Nah ginilah baru mantap. Alhamdulillah, jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia akan kedatangan pemain Eropa seharga 8 miliar untuk perkuat timnas Indonesia. Sosoknya yang diidam-idamkan selama ini. Timnas Indonesia bakal mendapat senjata baru di lini depan, usai monster gol asal Eropa senilai 8,69 miliar rupiah dikabarkan siap dinaturalisasi. Adalah Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun tersebut dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Depok. Saat ini, Miliano Jonathans sedang berkarir di kasta kedua Liga Belanda dengan memperkuat Vitesse. Penyerang berusia 20 tahun itu tampil tajam dengan mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan musim ini, menurut data Transfermarkt. Penampilan impresif tersebut membuat Miliano Jonathans bisa jadi opsi untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia jika sang pemain resmi dinaturalisasi. Menariknya, pihak keluarga Miliano Jonathans sudah memberikan lampu hijau untuk membela timnas Indonesia. Dukungan dari keluarga Miliano Jonathans ini terungkap lewat unggahan video Yusa Nugraha, yang selama ini aktif membahas pemain keturunan Indonesia. Dalam video yang dirilis pada Selasa, 29 Oktober 2024, Yusa menyampaikan bahwa keluarga Miliano yang berada di Depok memberi dukungan penuh agar sang pemain bisa memperkuat skuad Garuda. Dari informasi yang saya dapatkan, keluarga Miliano yang di Indonesia sangat mendukung Miliano bisa main di timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha. Kakeknya juga berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Tambahnya, keluarga Miliano adalah bagian dari komunitas Belanda Depok, kelompok keturunan Belanda yang memiliki akar sejarah di Depok. Mereka akan sangat bangga jika Miliano bisa bermain untuk timnas Indonesia, ungkap Yusa mengutip pernyataan dari keluarga Miliano. Sementara itu, Miliano mengaku telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan performa menjanjikan dan restu dari keluarga, Miliano Jonathans kini menjadi kandidat kuat untuk menambah daya serang timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan kiprah sang monster gol tersebut saat membela timnas Indonesia nantinya. Mari sama-sama kita doakan semoga Miliano dan Ketua PSSI Erick Thohir bersalaman dalam waktu dekat dan dapat membantu Garuda menghadapi raksasa Asia Jepang dan Arab Saudi. Nah gini dong, gini kan mantap. Dipasang target tinggi oleh PSSI. Mantap. ST optimis bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kejutankah di balik layar? Shin Tae-yong percaya diri bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu bisa diraih para pemainnya dengan tinggal mengasah mentalnya. Ya, timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk skuad Garuda itu sudah melakoni 4 pertandingan sejauh ini. Dalam 4 laga itu, Jai Itzes dan kolega berhasil mengoleksi 3 poin setelah 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Dengan 6 pertandingan tersisa, Shin Tae-yong harus berjuang keras mengamankan tempat di 4 besar. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim lainnya, yakni peringkat ketiga dan keempat, mereka akan berebut 2 tiket lainnya di putaran keempat. Shin Tae-yong mengakui 3 hasil imbang dari 4 pertandingan awal membuat anak asuhnya cukup puas. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menginginkan para pemainnya kembali mengasah mental. Saya pikir para pemain berpuas diri dalam pertandingan melawan Bahrain, karena mereka melakukannya dengan baik melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi,
Saya mengumpulkan mentalitas saya sekali lagi, kata Shin Tae-yong, dilansir dari Nate, Selasa, 29 Oktober 2024. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 4 pertandingan kandang di putaran ketiga. Shin Tae-yong optimistis, para pemainnya bisa mengamankan posisi di 4 besar. Kami masih punya 1 pertandingan kandang lagi, jadi kami bisa dengan mudah meraih peringkat 3 atau 4, jelas Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas Indonesia mempunyai 2 laga tandang dalam waktu dekat. Mereka akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bang Jai memang super top Marco Top. Diungkap langsung oleh manajer Timnas Indonesia, begini sifat asli Jai Itzes selama jadi pemain Timnas Indonesia. Jai Itzes menjadi idola bagi publik Timnas Indonesia dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berhasil membuat lini belakang skuad Garuda tampil kukuh dan punya ketenangan mengantisipasi serangan lawan. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda, 2 Juni 2000 menjadi bek andalan dan sulit tergantikan di skuad besutan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru sekali merasakan kekalahan ketika Jai Itzes bermain dari total 7 laga. Tampil apik bersama Timnas Indonesia, Jai Itzes juga menjadi bek andalan di klub Liga Italia, Venezia. Ia selalu bermain di 8 laga terakhir membela I Lagunari di Serie A. Selain punya keterampilan mengawal lini belakang dan meredam serangan tim lawan, pria yang akrab disapa Bang Jai juga dibekali kepemimpinan dan rasa bela negara yang tinggi. Pengakuan itu datang dari Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Ia sering terlibat diskusi dengan Jai Itzes dan menganggap bek Venezia itu sebagai seorang pemain dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Pemimpin sejati. Sumarji terang-terangan mengakuinya dalam obrolan dengan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Satu di antara bahan pembicaraannya adalah keputusan Shin Tae-yong memindahkan ban kapten dari Jai Itzes ke Asnawi Mangkualam dalam duel kontra Cina. Kapten tim dari Jai Itzes ke Asnawi murni keputusan Shin Tae-yong. Karena itu bagian dari taktik dan strategi. Jai juga nggak mempermasalahkan. Justru dia bilang kasih kesempatan untuk yang lain. Jiwa nasional Jai bukan kaleng-kaleng. Saya sering ngobrol sama dia, terang Sumarji. Saya harus kasih 4 jempol untuk dia. Dia itu kalau diajak ngomong selalu membahas agar bagaimana tim ini kompak. Cari solusi agar tim ini solid. Top jadi seorang leader. Chemistry menyatu yang jadi tujuannya dia. Lanjut dia. Kiprah Jai Itzes di Timnas Indonesia. Jai Itzes menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Atau harus menunggu waktu sekitar 5 bulan setelah menjalani sumpah WNI pada 28 Desember 2023. Jai Itzes total sudah memainkan 7 pertandingan bersama tim Merah Putih dengan koleksi 1 gol. Debutnya ditandai saat Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Jakarta pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian ia mencetak 1 gol ke gawang Vietnam di leg kedua. 3 kali Jai Itzes mendapat kesempatan menjadi kapten di Timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Ia merasakan kekalahan pertamanya bersama Timnas Indonesia di markas Cina 15 Oktober lalu. Pemain paling susah diatur. Sumarji belak-belakan bercerita, ada atau tidak pemain yang sulit diatur selama ini. Sumarji yang resmi menjadi manajer Timnas Indonesia sejak 2022 sudah mengetahui karakter masing-masing pemain skuad Garuda. Apalagi, banyak pemain yang telah lama bersamanya di Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Bertahun-tahun mendampingi skuad Garuda dalam berbagai turnamen. Sumarji tentu mengetahui karakter masing-masing pemain. Sumarji menjawab pertanyaan dari netizen seputar pemain di Timnas Indonesia yang paling sulit diatur. Apa jawabannya? Jadi kalau kita bicara siapa yang susah diatur, sebenarnya tidak ada yang susah diatur, ujarnya. Cuma yang jadi persoalan adalah ada pemain yang baru bergabung, baru bersama-sama dengan tim ada yang sudah lama. Sehingga namanya orang baru pasti butuh penyesuaian, katanya. Paling yang sering dibuat lucu-lucuan si Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh,
Termasuk Rafael Struijk itu mereka saling lucu-lucuan, jelasnya memungkasi. Nah ini dia. Yes, lagi dan lagi, amunisi baru. Jadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Shin Tae-yong panggil Sadil Ramdhani untuk laga Timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong panggil Sadil Ramdhani untuk laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi setelah menjadi pemain terbaik Liga Malaysia 2024 hingga 2025 pekan lalu. Sadil Ramdhani menunjukkan kelasnya saat Sabah FC menjamu Penang di lanjutan Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada Jumat, 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mentas sebagai winger kanan, Sadil Ramdhani membantu Sabah FC menang 4-0. Pesepak bola 25 tahun ini pun mencetak gol pembuka Sabah FC di menit kedua. Gol cantik pun dibuat ex-pemain Persela Lamongan itu, yang mana dirinya melepaskan sepakan dari pinggir luar kotak penalti. Mengutip dari Stadium Astro, Sadil Ramdhani dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Sadil Ramdhani mengalahkan sederet pemain top yang ada di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Pencapaian di atas apakah pertanda Shin Tae-yong kembali memanggil Sadil Ramdhani ke Timnas Indonesia? Setelah mencoret Sadil Ramdhani beberapa minggu jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil ex-pemain Bayangkara FC itu ke skuad Garuda. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong belum menemukan pemain mumpuni di sektor winger kanan Timnas Indonesia yang menjadi area operasi Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Malik Rizaldi yang bergantian menjadi winger kanan Timnas Indonesia belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, ada satu pemain di posisi winger kanan Timnas Indonesia yang dapat dijajal Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Pesepak bola 24 tahun ini baru saja mencetak hat-trick saat Dewa United menang 8-1 di markas Semen Padang pada Jumat, 25 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Eliano Rejders? Pemain milik PC Zwolle ini juga dapat diandalkan sebagai winger kanan, meski musim ini lebih sering dimainkan sang klub di posisi fullback kanan. Ayo Garuda tunjukkan pada dunia, jadikan motivasi. Mulai diragukan orang-orang sekitar jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong sampai curhat begini ke media Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa timnya mulai diragukan jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan kembali berjuang untuk merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026 saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jepang akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November 2024. Berselang 4 hari di tempat yang sama, Mes Hilgers dan kawan-kawan akan menjamu lawan yang tak kalah kuatnya, Arab Saudi. Jelang dua laga krusial tersebut, ST menyebut bahwa orang-orang di sekelilingnya mulai meragukan Indonesia bisa berjaya. Apalagi, Indonesia gagal meraih poin penuh saat menghadapi Bahrain dan Cina di pertandingan matchday ketiga dan keempat. Skuad Garuda ditahan imbang 1-1 oleh Bahrain, serta dibekuk Cina dengan skor tipis 1-2. Kekalahan ini membuat posisi Indonesia turun ke peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Dengan performa di laga sebelumnya, Shin Tae-yong menyebut bahwa orang di sekitarnya mulai ragu Indonesia bisa berbicara banyak saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Bahkan, orang-orang di sekitar kami mungkin berpikir, apakah kami bisa mendapatkan 1 poin saja? Kami sekarang memiliki 3 poin, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Isplus, Selasa, 29 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun masih sangat optimistis Timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga atau keempat pada akhir kualifikasi nanti. Sebagai informasi, jika Indonesia berada di peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi di putaran keempat. Kami masih punya 1 pertandingan kandang lagi, jadi kami bisa dengan mudah meraih peringkat 3 atau 4, ujarnya. Lagi-lagi cetak sejarah. Wow, gila, mantap betul. Resmi, Timnas Indonesia duduki pot 1 di drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Simak fakta bahagianya Garuda Lovers.
Pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas Indonesia U23 menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar tahun depan. Lantas, kenapa Timnas Indonesia U23 bisa menempati pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Keberhasilan Timnas Indonesia U23 menduduki pot 1 karena kesuksesan mereka menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sekadar diketahui, penentuan pot drawing kualifikasi Piala Asia U23 didasarkan pencapaian sebuah negara di ajang serupa pada edisi sebelumnya. Karena itu, tolok ukur penentuan pot drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah Piala Asia U23 2024. Bersama siapa nantinya Timnas Indonesia U23 berada di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026? Sebelum membahas bersama negara mana Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1, ada baiknya bagaimana AFC mengatur pembagian pot nantinya. Saat ini ada 47 negara yang terdaftar sebagai anggota AFC. Namun, ketika babak kualifikasi dimulai, hanya 43 atau 44 negara saja yang ambil bagian. Semisal 44 negara yang ambil bagian, otomatis AFC akan membagi negara-negara di atas ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 11 negara. Karena itu, Timnas Indonesia U23 akan berada di pot 1 bersama 10 negara lain. Mengacu kepada performa di Piala Asia U23 2024, penghuni pot 1 adalah Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan, dan Thailand. Berhubung berada di pot yang sama, Timnas Indonesia takkan satu grup dengan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Para pemain yang turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah personel yang dipersiapkan turun di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada September 2024. Akhirnya angkat bicara. Begini kata Shin Tae-yong soal target Timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara soal target timnya saat jumpa Jepang dan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal jumpa Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Semua pertandingan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu, keduanya adalah lawan berat bagi skuad Garuda. Jepang adalah tim terbaik Asia berdasarkan ranking FIFA saat ini. Tim Samurai Biru jadi satu-satunya negara Asia yang menembus 15 besar saat ini. Jepang juga baru kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, Shin Tae-yong menganggap Jepang lebih superior daripada Timnas Indonesia. Faktanya, Jepang memiliki tim yang sulit dikalahkan, ujar Shin Tae-yong dilansir dari IS Plus. Arab Saudi juga bukanlah lawan yang patut disepelekan oleh skuad Garuda. Skuad Garuda punya catatan bagus di pertemuan terakhir lawan Arab Saudi. Tim Merah Putih sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Namun, kini Arab Saudi sudah berubah saat bertandang ke markas Australia dan Timnas Indonesia bulan depan. Arab Saudi nanti bakal dipimpin oleh Hervé Renard yang menggantikan Roberto Mancini. Roberto Mancini dipecat usai gagal berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Hervé Renard punya catatan bagus saat melatih Arab Saudi. Pelatih asal Prancis tersebut pernah membantu Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022. Di ajang tersebut, Arab Saudi juga berhasil mengejutkan dunia. Tim berjuluk Lang Hijau tersebut berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Itu jadi satu-satunya kekalahan Argentina sebelum menjadi juara Piala Dunia 2022. Bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah bagus saat main di kandang Arab Saudi.
ujar Shin Tae-yong. Kami akan membuat guncangan besar di kandang sendiri. Shin menambahkan bahwa tim harus mengalahkan Saudi, yang merupakan tim yang harus dikalahkan, untuk mewujudkan target untuk lolos ke ronde keempat, tulis pernyataan ES+.